warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku yang saya sayangi karena Allah, kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua kenikmatan dan seluruh karunia sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali dan dapat berjumpa pada acara kesayangan kita, yaitu Tahsin di juz 29. Dan semua kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita satu-satu dalam menghitungnya, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Makanya kita membicarakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak akan sanggup, apalagi menghitungnya. Itu hal yang mustahil. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang kita rasakan dari kenikmatan, dari semua kemudahan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun berkata, la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak henti-hentinya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah guru kita dan penghulu seluruh nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau dan kerja keras beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, syariat Islam dengan sempurna, ya. Serta salawat serta salamnya juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kemudian para sahabat beliau yang berjuang dan setia menemani beliau ketika berdakwah dan memerangi kemusyrikan. Kemudian salawatnya juga kepada pengikut beliau yang hingga hari kiamat kelak dia atau mereka terus memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga berharap termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan salawat dan pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebut dengan syafaat, ya, syafaat di hari kiamat. Dan syafaat yang kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita mengikuti sunnahnya dan mengikuti cara hidup beliau, cara ibadah beliau, akhlak beliau, keyakinan beliau, ya. Kita mengikuti wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita patut untuk ikuti. Kemudian apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang maka hendaklah untuk kita jauhi. Itu adalah konsekuensi dari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada juz 29. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas surat Al-Insan di juz 29, di surat Al-Insan ayat 1 sampai 5. Dan berbicara tentang membaca Al-Quran itu tidak luput dari pembahasan tentang tajwid, tentunya tentang tahsin, ya, sesuai dengan acara kita yaitu tahsin, ya. Jadi tahsin oleh para ulama itu juga penyebutannya sama, ya, keilmuannya sama seperti tajwid, ya. Tajwid, tahsin, ya.
Tajwid bermakna tahsin, dan tahsin juga kaitannya dengan tajwid. Dan itu penyebutan para ulama. Ya, ada haqqut tilawah, ada tajwid, ada tahsin, ya, dan macam-macam penamaannya. Kenapa kita kok mempelajari ilmu tahsin? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan tajwid atau dengan tahsin, dengan aturan bacaan yang Allah Subhanahu wa taala itu ajarkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril juga mengajarkan kepada Nabi. Jadi satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitabnya, di antaranya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Qur'an, terus kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Hanya satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu cara membacanya dengan kaidah-kaidah, ya. Kalau kitab-kitab yang lain yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, itu tidak ada kaidah khusus dalam membacanya. Namun kitab umat muslim, ya, kaum muslimin, ya, umat Islam, cara membacanya saja sudah ada kaidah dan harus belajar kaidah dalam membacanya. Kenapa? Karena seperti perkataan Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan li'annahu, ya, bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, ya, li'annahu bihil ilahu anzala, karena dengan tajwid lah, ya, hinya itu kembali ke tajwid atau tahsin, ya, karena dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, anzala, ya, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikianlah Al-Qur'an turun kepada kita dengan tajwid, ya kan? Wa hakadha, dan demikianlah Al-Qur'an turun kepada kita menggunakan tajwid, ya, ilaina wasala, ya, sampai kepada kita, ya. Jadi ini keistimewaan khusus, ya, sebuah keistimewaan bagi kaum muslimin, ya. Kitabnya itu dalam membaca saja ada kaidah khusus, ya, ada kaidah khusus. Makanya yang sering kali kita bicarakan adalah terkait dengan belajar, ya, belajar membaca Al-Qur'an. Itu keutamaannya sangatlah banyak, ya. Sering kali kita singgung bahwa keutamaan seorang yang fasih dalam membaca Al-Qur'an, ya, itu diutamakan dalam imam, ya, dalam imam. Makanya orang yang fasih dalam membaca Al-Qur'an itu lebih utama menjadi imam ketimbang yang bacanya tidak fasih meskipun hafalannya 30 juz, ya. Kemudian keutamaan seseorang ketika mengajarkan Quran juga Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan belajar Quran dan mengajarkannya. Ya. Ini sebuah keutamaan, ya, sebuah prestis, ya, sebuah privilege ketika seorang bisa menjadi pengajar Quran, ya. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia di antara orang-orang yang baik atau manusia yang baik, salah satunya adalah orang yang mengajarkan Quran dan belajar Quran dan mengajarkannya. Makanya ketika ada seorang yang mengatakan bahwa apaan sih belajar Quran, ya, mungkin adik-adik yang di rumah ketika belajar Al-Quran berangkat ke TPQ, kemudian ada yang mencela, apa sih belajar Quran terus, ya kan? Lah ini berarti orang tidak belajar dan tidak tahu keutamaan orang yang belajar Quran, ya. Apa sih belajar Quran terus, belajar fikih dong, belajar ini dong. Maka orang-orang seperti ini perlu diedukasi, perlu dikasih tahu bahwasanya Nabi SAW mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, ya, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Quran, ya. Bahkan Rasulullah SAW, ya,
mengatakan ya, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, ya, bersama malaikat yang lagi dekat, ya, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan arus Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dikumpulkan bersama mereka seorang yang mahir dalam membaca Quran, ya. Kemudian barang siapa yang terbata-bata dalam membacanya, tapi dia terus belajar, ya, dia terus belajar meskipun terbata-bata, meskipun dia susah, tapi istiqomah belajar terus, maka suatu saat nanti, ya, kelak dia akan mendapatkan 2 pahala, ya, mendapatkan 2 pahala, dan ini sama-sama. Jadi ini masuk pada pembahasan atau pada hadis yang tadi, sebaik-baik orang yang belajar Quran. Jadi dia baik selagi dia masih belajar Quran, ya, baik ketika dia sudah fasih maupun ketika belum fasih, ya. Maka saya nasihati kepada seluruh pemirsa Niaga TV dan semua adik-adik untuk teruslah belajar, ya, teruslah belajar membaca Quran, kemudian nanti belajar bahasa Arab agar lebih paham isi Al-Quran, kemudian puncaknya adalah kita bisa mengamalkan Al-Quran, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang fasih dalam membaca Quran, dan orang yang paham isi Quran, dan orang yang paling terdepan dalam mengamalkan Quran. Dan kita juga berusaha untuk mengikuti beliau, ya, karena kita juga slogannya mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti sunnah Nabi dalam semua hal, dalam membacanya, dalam memahaminya, dan dalam mengamalkannya. Dan itu role model kita, panutan kita, tauladan kita, beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pada pembahasan kita di juz 29 di surat Al-Insan, ya, di halaman 579, ya. 579. Terakhir kita sudah masuk pada pembahasan ayat 1 sampai ayat 5. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di ayat 6 sampai 10 kurang lebih. Baik, sebelum kita mulai, ya, alangkah baiknya agar kita mendapatkan barokah dari tilawah Al-Quran, maka kita membacanya terlebih dahulu, ya, kemudian nanti setelah itu kita bedah bersama kaidah-kaidah atau hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Baik, pemirsa dan adik-adik semuanya, bisa disimak tulisannya atau mushafnya atau layarnya untuk mengetahui bagaimana bunyi-bunyi daripada hukum dalam ayat masing-masing ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Baik, kita masuk pada pembahasan ayat 6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Ainai yashrabu. Ainai, ya, di situ ada
ain, kemudian ada ya sukun, ya. Nah, kita lihat ya sukun di situ sebelumnya huruf ain dan ainnya berharokat fathah, maka dihukumi sebagai ya layyin, ya layyin. Jadi kaidahnya wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma, kata Imam Ibnul Jazari dalam matan Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan wawu sukun dan ya sukun, ya, wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma, dan sebelum ya sukun atau sebelum wawu sukun itu fathah. Ya, itu fathah, maka disebut dengan layyin, ya, wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Ya, jadi wawu sukun, ya sukun yang sebelumnya fathah, maka dia disebut ya layyin. Nah, cara membaca huruf-huruf yang layyin sesuai dengan penyebutannya, sesuai dengan namanya. Layyin itu artinya lembut, ya, lembut. Jadi hindari ketika kita mendapati huruf-huruf layyin dengan bacaan yang menghentak-hentak, ya. Ain, maka itu terlalu menghentak, ya. Kita sesuaikan dengan namanya layyin, maka cara melafadzkan nutqi biha, melafadzkan huruf layyin, yaitu dengan melembutkan. Ainai, bukan ainai, ya, bukan ainai. Nah, di situ juga sering kita temui di surat, sering kita temui di keseharian kita, ya. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, itu juga huruf layyin, ya huruf ya fathah kemudian wawu sukun, maka disebut layyin, wawu layyin. Maka huruf wawu layyin membacanya itu tidak benar ketika membaca dengan suara yang menghentak-hentak. Maliki yaumid, nah itu menghentak, maka tidak sesuai dengan kaidahnya, ya, bahwa huruf layyin cara membacanya juga harus layyin, ya, harus lembut. Tidak dibenarkan ketika membacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maka tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan kaidahnya, ya, tidak sesuai dengan kaidahnya. Maka bacaan tersebut aib, ya, dihindari, dijauhi, ya. Ainai yashrabu, ya. Ainai cukup ainai, ya. Ainai, ya. Tidak dihentakan terlalu dalam ianya, ya. Akhirnya nanti jadi naber, ya, istilahnya, suara hentakan, naber. Kemudian nai yashrabu, di situ ada huruf nun yang berharokat fathatain, atau disebut tanwin. Tanwin ketemu ya disebut hukumnya sebagai idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Ya, makanya dibacanya ainai yashrabu, bukan ainan yashrabu, bukan ainan yashrabu, tapi ainai yashrabu. Dibunyikan atau ditahan, ya, ditahan 2 harokat disertai dengan dengung, ya. Ainai, ya, itu itu disertai dengan dengung. Jangan sampai bersih dari dengung. Nanti hukumnya bukan idgham bi gunnah, ya, bukan hukumnya idgham bi gunnah. Dan nanti kalau seandainya kita tidak menggunakan, maka bacanya ainai seperti itu. Nai, ya. Hathatain ketemu ya atau tanwin itu di situ bertemu dengan ya, jadi idgham bi gunnah. Nai yashrabu. Jangan sampai seperti ini bacanya. Ainai. Jadi idgham bila gunnah jadinya.
Ya, jadi harus dibunyikan suara gunnahnya, suara dengungnya, ya. Jadi posisi dia menahan, ya, dia menahan 2 harokat, ya, itu disertai dengan suara dengung. Jadi neng, nah itu 2 harokatnya itu apa? Disertai dengan gunnah, makanya idgham bi gunnah, ya, gunnah. Tapi sering saya dapati pengucapan seperti ini atau hukum-hukum nun sukun bertemu iya, nun sukun bertemu waw, yang seharusnya dia dibaca dengan bi gunnah, ya, karena hukumnya idgham bila gunnah, tapi mayoritas yang saya temui dari lahan itu membacanya tidak dengan gunnah, ya, tidak dengan gunnah ainai, ya, ditahan 2 harokat tapi tidak gunnah, maka ini tidak tepat cara mengucapkannya. Yang tepat adalah dengan ditahan 2 harokat disertai suara gunnah seperti itu. Ainai yashrabu, ya, yashrabu. Nah, itu ditahan dulu, ya, di huruf shin. Ya, di huruf shin yang sukun ditahan dulu agar bukan suara nafasnya itu mengalir, ya, nafasnya mengalir. Jadi nafasnya mengalir. Ain nay yashra seperti itu, bukan yasra. Kalau itu yasra nanti dia tidak maksimal, ya, hamzanya mengalir nafasnya. Yashrabu biha ibadullah, ya. Nah, di sini ibadullah, ya, dal jangan sampai dibaca dengan ketebalan atau dibaca dengan suara yang tafkhim, ya. Gimana suara tafkhim? Jadi kayak gini. Biha ibadullah, ya. Alih-alih dia pengen mendebalkan lam, ya, pengen mendebalkan lam yang terdapat pada lafzul jalalah, akhirnya dalnya juga ikut tebal, ya. Kalau dia ikut tebal, nanti dikhawatirkan itu merubah huruf dal menjadi dod. Ibadullah, nah itu jadi dod, ya. Nanti kalau ibadu artinya apa tuh? Bukan hamba Allah, ya. Makanya suaranya itu tetap ringan, ya, tetap ringan. Kenapa? Karena dal dia sifatnya infitah, ya, infitah. Kemudian dia juga istifal, ya. Jadi ringan mengucapkannya. Ibadullah, du bukan du tapi du, ya. Ibadullahi, ya. Yufajjirunaha, ya, yufajjiru. Di situ ada jim yang bertasdid, maka ditahan dulu. Yufajjiru, ya, ditahan. Yufajjiru, ya. Yufajjirunaha tafjiro. Nah, di situ bisa pemirsa lihat atau adik-adik bisa lihat di kata tafjiro, ya, di situ ada fa yang sukun, ya, fa yang sukun. Dan membaca fa, ya, kita melihat sifatnya, ya, cara mengucapkannya yaitu dengan mengalirkan nafas, ya, dengan mengalirkan nafas. Maka ketika kita mendapati fa dia sukun, fa dia fathah, fa dia dhammah, fa dia kasrah, maka sifat dari mengalirnya nafas itu tetap melekat, tetap ada, jangan sampai hilang, ya. Contohnya tafjiro, ya, tafjiro, akhirnya tertahan aliran udaranya, aliran nafasnya, ya, jarayanin nafs, ya, dia tetap harus mengalir. Contohnya tafjiro, ya, tafji. Jadi terputusnya aliran suara, aliran nafas itu disebabkan perpindahan huruf, ya, perpindahan huruf. Jadi jangan terburu-buru mengucapkan jim sebelum fa-nya itu tertunaikan. Jangan tafjiro jadi hilang.
ya, tafjiro, ya. Akhirnya dia mensiddahkan, ya. Jadi mensiddahkan artinya itu apa? Menutup aliran suara, ya, menjaharkan, menutup aliran nafas. Taf, 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 ya. Seharusnya taf, taf, ji, ya. Jadi berhentinya nafas, ya, berhentinya aliran nafas itu seiring dengan masuknya huruf jim, ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan karena ini juga sering terjadi di antara santri-santri yang sedang menghafal Quran. Biasanya karena saking semangatnya pengen cepet-cepet, akhirnya bacanya cepet kayak kereta. Ya, tafjiro, tafjiro, tapi tafjiro, ya, pelan-pelan, ya. Karena hadaf kita, tujuan kita sebagai seorang yang ingin menjadi penghafal Quran adalah kita pingin pahala membaca Quran, bukan cepat-cepetan, ya, bukan cepet-cepetan. Jadi tujuan kita menghafal Quran itu bukan masalah cepetnya gitu loh, ya, tapi bacaannya, ya, yang dibaca itu sudah sebanyak apa gitu kan. Makanya Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, ya, maksudnya di sini adalah setiap hurufnya itu mengandung pahala, ya, mengandung pahala. Maka kita juga memperbanyak bacaan, ya kan, memperbanyak bacaan karena masing-masing huruf itu mengandung pahala, ya. Maka kita memperbanyak huruf yang kita baca, meskipun kita ulang-ulang, itu lebih baik daripada orang yang sekali ngapal langsung melekat, sekali hafal langsung nempel, akhirnya nggak pernah murojaah. Maka orang yang menghafal Quran kemudian susah sekali nempel, ya kan, akhirnya harus diulang-ulang satu ayat 50 kali, 100 kali, 200 kali, dan itu keutamanya besar, ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, ya. Rasulullah tidak mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Akan tetapi alif, Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, tetapi satu alif, satu lam, satu mim. Jadi masing-masing huruf itu punya pahala sendiri-sendiri. Jadi Rasulullah tidak mengatakan alif lam itu satu rangkaian huruf, ya. Tapi satu huruf itu meskipun dia sukun, itu juga masuk dalam terhitung pahala. Makanya adik-adik yang sekarang dalam proses menghafal Quran, maka luruskan kembali niatnya dan fahami juga konsepnya, seperti itu. Jadi fahami konsepnya. Jadi menghafal Al-Quran itu tujuannya adalah untuk sering berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya kalau orang yang menghafal Quran, otomatis dia mendapatkan pahala ketika hendak menghafal, pahala ketika murojaah hafalan, seperti itu, ya. Jadi dia mendapatkan pahala yang berlebih. Kenapa? Karena dia sering berinteraksi, ya. Berbeda dengan orang yang mungkin tidak pernah menghafal, ya, tidak pernah menghafal, akhirnya malas membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang yang sudah hafal, meskipun dia nggak megang mushaf, dia sudah hafal, dia tetap baca terus, ya kan? Itu tujuan orang yang menghafal Quran, bukan mempercepat hafalan, kemudian kalau sudah hafal, udah kholas, ya, khatam, akhirnya tidak pernah murojaah, tidak pernah buka Quran, tidak pernah baca Quran, ya, mentang-mentang sudah hafal, akhirnya tidak mau menghafal. Maka orang seperti ini dibanding orang yang membaca Quran setiap hari meskipun dia nggak hafal Quran, pasti lebih mulia dan lebih banyak pahalanya orang yang tadi, ya, orang yang tidak bisa menghafal Quran, ya, tapi dia istiqomah terus dalam membaca. Jadi diluruskan kembali, ya, konsepnya dibetulkan dalam membaca Al-Quran atau dalam menghafal Al-Quran. Kemudian di ayat 7 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, ya, bin nadri. Nah, di situ ada ada ba yang kasroh, kemudian bertemu dengan nun, ya, bertemu dengan nun yang bertasdid, maka dia dibaca dengan gunnah yang maksimal, ya, gunnah yang maksimal, ya.
Yufuna bin nadri. Bin nadri. Jadi sempurna. Jangan sampai yufuna bin nadri. Ya, meskipun dia langsung masuk nun tapi nunnya kurang sempurna dalam membunyikan gunnah, maka sempurnakan bunyi gunnahnya terlebih dahulu baru masuk za. Jadi yufuna bin nadri, nadri. Ya, jadi huruf dzal ya, huruf dza ya pada nadr. Itu apa? Kita harus paham bahwa za itu bunyinya tipis. Jangan nazri, tapi nazri. Ya, kenapa? Karena dza itu dia sifatnya lidahnya ke bawah, kemudian dia juga membuka mulutnya, jadi ringan, ya, ringan dalam mengucapkan huruf dzal. Yufuna bin nazri, ya, nazri bukan nazri. Ya. Kemudian wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yawman kana syarruhu. Di situ kita bisa lihat ada yauma. Yauman nun mim ya, mim yang bertanwin ya, atau hukum nun sukun dan tanwin. Nah, di sini tanwin ketemu dengan kaf dihukumi dengan apa? Kira-kira kalau ada hukum tanwin bertemu kaf, maka di sini dihukumi sebagai apa? Ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, ada idhar. Jawabannya apa? Yang pertama, apa tadi? Ikhfa, ya. Jadi bacanya ikhfa. Ikhfanya ikhfa ab'ad. Jadi langsung masuk pada pembahasan huruf ikhfa yang kategorinya adalah ab'ad, ya, jadi langsung masuk. Nah, teorinya gimana kalau membaca huruf-huruf yang ikhfa ab'ad? Langsung diengkan, ya, mudahnya gitulah, ya, langsung diengkan dan masuk pada gunnah yang sempurna. Apa gunnah, ya, jadi masuknya langsung gunnah, jadi suara yauman ka, ya. Dan ini juga terjadi, ya, kesalahan atau kurang tepat dalam membaca ikhfa pada ikhfa ab'ad, ya. Contohnya seperti ini, wa yakhafuna yauman. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak mengikhfakan dengan kategori ikhfa ab'ad, ya. Kalau kategori ikhfa ab'ad dia langsung pada ya, langsung pada dan masuk sempurna di hidung. Ya, seperti itu. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Syarruhu, ya, di situ ada hu 2 harokat. Ini juga rawan dibaca 1 harokat. Akhirnya dibacanya yawman kana syarruhu mustatira. Karena tidak tidak hati-hati dalam memperhatikan tulisan, maka di situ dibacanya hu 2 harokat atau disebut dengan silah qasirah, ya, disebutnya silah qasirah atau juga ya mad tabi'i, ya. Hukumnya sama seperti mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya. Wa yut'imuna at-ta'am. Wa yuta, ya, di situ to. Dibacanya harus qalqalah, jangan sampai tidak ada qalqalah. Kalau seandainya tidak ada qalqalah, maka kita membacanya dengan secara tidak sengaja merubah menjadi ta, ya, kalau nggak ada qalqalahnya. Contohnya wa yut'imuna ta'am. Nah, itu apa? Itu tak jadinya, ya. Yut'imun, ya. Jadi berubah huruf, ya. Jadi huruf ta padahal huruf to. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ya, ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini, kita banyak mendapati hukum idgham bi gunnah,
ya. Coba pemirsa perhatikan. Pada ayat 6 itu kita dapati ada tanwin ainai yashrabu, ketemu ya. Kemudian di ayat 2 juga ada tanwin juga, ya, meskipun dia hukumnya ikhfa. Kemudian ada tanwin lagi di nun, ya, miskina, ya, miskinan. Terus kemudian wayatiman, ya, di situ. Nah, kita harus perhatian, ya, pada hukum-hukum nun sukun dan tanwin agar tidak tertukar. Ya, maksudnya tertukar gimana? Jangan sampai, ya, hukum-hukum nun sukun dan tanwin ini kurang diperhatikan, ya, kurang diperhatikan. Padahal, ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau seandainya kita dapati dalam membaca Quran itu ada hukum nun sukun atau tanwin, itu membutuhkan durasi suara khusus, ya, membutuhkan durasi khusus lah. Ibaratnya kita itu tidak bisa buru-buru, ya, membacanya. Kalau dalam satu ayat itu kita dapati hukum nun sukun dan tanwin, itu tidak bisa buru-buru, saya yakin. Kenapa? Karena kita harus mau nggak mau membunyikan suara gunnah selama 2 harokat, ya, baik itu ikhfa, iqlab, idgham, ya kan, idgham bi gunnah, itu pasti apa? Pasti ada jeda, dan ada, bukan jeda, ya, ada suara khusus, ada durasi khusus, ya, yang harus kita luangkan. Karena ketika kita membaca Quran kemudian kita tidak mendapati nun sukun atau kita tidak mendapati tanwin, bacanya itu langsung tak 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 seperti itu. Tapi kalau kita mendapati tanwin yang bertemu apa, kemudian nun sukun yang bertemu apa, itu nantinya akan nggak bisa cepet, ya. Jadi akhirnya ada kayak gitunya, ya. Itu hukum-hukum di antara nun sukun dan tanwin. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah, innama nut'imukum. Nah, ini juga sama. Kalau seandainya kita tidak mengkolkolakan huruf to di kata nut'i, maka itu merubah huruf to menjadi ta. Innama nut'imukum jadi ta. Kira-kira kalau merubah huruf di dalam Al-Qur'an itu gimana? Ya. Nah, ini makanya pentingnya kita belajar tajwid, ya, belajar tajwid. Dan belajar tajwid juga bukan sembarangan. Sekali lagi, belajar tajwid juga bukan sembarangan, ya. Dan di antara kita itu mengunderestimate, ya, atau apa mengunderestimate? Meremehkan, ya, meremehkan orang yang baca Quran, ya. Katanya Al-Quran ini mulia, tapi kenapa membacanya itu tidak dengan serius, ya, tidak dengan serius, ya. Bahkan ada orang yang sing penting baca Quran, yang penting baca Quran, meskipun otodidak, meskipun dengan belajar sendiri di rumah, ya. Maka ini sangat riskan sekali untuk untuk mendapati kesalahan dalam atau lahan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Ketika seorang bukan ahli kedokteran aja nggak boleh ngomong hal-hal kesehatan, kok kenapa orang yang bukan ahli Quran ngomong komentar dengan Al-Qur'an? Makanya kita kembalikan dengan masing-masing dari bidangnya. Ketika kita mau membaca Quran, kita sebagai seorang muslim, maka kita juga harus belajar kepada orang yang kompeten dalam membaca Quran, ya, bukan malah belajar sendiri, diam-diam di rumah, di kamar sambil buka YouTube, ya. Itu kurang bagus, dan ini tidak bersambung nanti. Nah, ini yang disebut sanad, ya. Akhirnya ilmunya tidak bersambung, ya. Kata guru kami, ya, orang yang tidak bersambung sanadnya, maka dia hanya katanya, ya. Makanya rujukannya di kitab Fathul Jarene, ya, Fathul Jarene. Nah, karena nggak punya kitab atau kita nggak punya sanadnya nggak bersambung, ya, kepada Rasulullah. Akhirnya ya tidak bisa kita benarkan bacaan-bacaan yang hanya mencukupkan diri dengan baca mandiri, belajar otodidak, atau dengan belajar yang asal-asalan. Maka akibatnya fatal. Ketika dulu sempat ada terjadi perubahan isi Al-Quran, ada Al-Quran yang dihilangkan satu hurufnya, langsung pada komentar ramai-ramai, langsung mengkritisi penerbit tersebut. Tapi ketika ada orang yang membaca Quran kemudian salah dalam mengucapkan, kan sama aja hukumnya, dia menghilangkan, ya kan, bacanya. Ketika dibaca, tapi banyak yang salah, berarti otomatis dia tidak belajar Al-Quran, dia tidak belajar tajwid, ya. Maka hukumnya sama. Orang yang sengaja
menerbitkan Al-Quran dengan merubah huruf, dan orang yang sengaja tidak belajar tajwid kemudian dia jadi imam atau jadi qori, disebar kemana-mana videonya, tapi apa, bacanya banyak sekali merubah. Contohnya innama nut'imukum, dia merubah to menjadi ta, sama ya, sama seperti yang orang yang mencetak Al-Quran dengan merubah huruf, ya akhirnya merubah arti. Sama ketika seorang membaca Quran yang tidak mau belajar tajwid juga dikhawatirkan merubah arti, ya. Maka itu pentingnya kita belajar. Lanjut, ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum, ya. Ya di situ qalqalah liwajhillah, ya. 2 harokat, la nuridu, ri 2 harokat, duminkum, la nuridu minkum, ya di situ minkum sama seperti tadi bacaannya yauman kana, disebut dengan ikhfa ab'ad, ya suaranya langsung eng, ng, eng, langsung minkum, langsung ming, langsung ming, ya langsung ming kum, seperti itu bunyinya. Jangan miyakum, jadi dua proses. Jadi itu menghasilkan 2 suara, ya sebenarnya. Maka ini salah. Cara membaca ikhfa ab'ad itu sekali jadi, sekali tek langsung jadi minkum, seperti itu. Jangan miyakum, itu dua proses akhirnya. Kemudian jazaa, ya di situ jaza ada ja, ya jim, kemudian zai dan hamzah. Di situ zai memiliki alif, ya. Kemudian alif bertemu dengan hamzah dihukumi sebagai mad jaiz atau mad wajib, ya. Nah, dalam bacaan tersebut di sini pada ayat 9 hamzahnya, ya atau alifnya bertemu hamzah itu dalam satu kata, maka disebutnya mad wajib. Dan mad wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Itu sesuai dengan Thariq Syatibiyah, ya. Riwayat Hafs an Asim min Thariq Syatibiyah. Itu dibacanya dengan 4 atau 5 harokat ketika mendapati mad wajib atau mad jaiz. Wala syukura, seperti itu. Jadi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, di situ harus pelan. Di situ ada nun sukun bertemu kaf, kemudian ada mad wajib, kemudian ada tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Ya, jadi memang membaca Quran itu harus dinikmati agar kita bisa ikut merasakan keindahan daripada lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Ya, sekali lagi berbeda ketika orang yang tidak belajar tajwid, bacaannya juga tidak bisa ditadaburi, ya. Dia tidak akan mendapatkan mukjizat keindahan Quran ketika seseorang tidak belajar ilmu tajwid, ya. Indahnya Quran, lantunan-lantunan indah Al-Quran itu terdapat pada orang yang belajar tajwid. Kalau orang tidak belajar tajwid itu mukjizat dari keindahan bunyi lantunan Quran itu nggak dapat. Ya, kita lanjut di ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nakhafu mir rabbina yauma." Ya, yauma, inna yakhafu mir rabbina yauma. Inna 2 harokat, nakhafu mir rabbina, nun sukun bertemu ra, ya bertemu ra, maka dihukumi sebagai idgham bila gunnah. Jadi ketika kita menemui nun sukun ketemu ra atau tanwin ketemu ra, maka dihukumi sebagai idgham bila gunnah, tanpa disertai gunnah, langsung masuk. Mir rabbina, bukan mir rabbina, itu salah. Kenapa? Karena tidak menggunakan gunnah seharusnya, jadi langsung masuk ke ra. Kemudian yauman abusan qamtarira, ya. Yauman di situ ada tanwin bertemu dengan ain, jadi disebutnya idhar, ya. Suara idhar, ya. Yauman abu, ya. Yauman jadi tetap harus menjaga sifat gunnah daripada nun, ya. Dalam kasus ini adalah tanwin, jadi hakikatnya tanwin sama nun sukun itu sama, ya. Maka harus dijaga
sifat gunnah meskipun dia idhar, karena hukum idhar pun terdapat gunnah meskipun gunnahnya tidak maksimal, atau gunnahnya juga gunnah yang tidak sempurna, tapi tetap ada bunyinya. Yauman, nah itu yauman jangan sampai yauman jadi terhenti, dia tidak ditunaikan sifat gunnahnya. Kemudian abusang qamtariro, ini juga masuk pada kategori ikhfa ab'ad, ya, atau ikhfa yang bunyinya langsung ng, ya. Yauman abusang, nggak ada, ya, di sini abusang nggak ada suara mulutnya, langsung masuk suara hidung, seperti itu. Abusang qamtariro, ya, qamtariro. Jadi dibacanya itu tebal, ya, qamto dibacanya to, tebal. Ya, kita sudah di ayat yang ke-10. Maka pada pertemuan ini kita cukupkan di ayat 6 sampai 10. Baik, kita sebelum mengakhiri pada pertemuan kita baca sekali lagi dari ayat 6 sampai ayat 10 di surat Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ainan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya, demikian yang bisa dapat saya sampaikan berkaitan dengan tahsin di surat Al-Insan ayat 1 sampai 6 pada pertemuan kali ini. Ya, semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dan terus belajar dalam membaca Quran, belajar terus untuk memperbaiki bacaan Quran, dan terus istiqomah dalam membaca Al-Quran, karena seorang muslim itu wajib untuk membaca Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim. Ya, tentunya kita semua menjadikan Al-Quran sebagai patokan dalam meniti kehidupan ini. Maka teruslah belajar, dan belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kalau seandainya kita berhenti belajar, hakikatnya kita adalah seorang mayat, ya, sebuah mayat, ya. Makanya agar kita senantiasa hidup, bukan hanya hidup fisik tapi hidup hati, kita terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.